Konnichiwa, DJ Banzai des. Welcome to Animavericks channel. Okay, today, like I promised to you before, seperti yang saya sudah janjikan pada kalian, kita akan membahas anime yang lagi hits dan of course manga yang sedang hits sekarang ini. One of them, satu judul anime dan manganya, dan juga figurin yang dari collection saya yang juga related dengan anime dan manga tersebut, dan of course cosplay yang related dengan anime dan manga tersebut hari ini. So apa sih yang menjadi fokus pada hari ini? Kita langsung aja. Let me introduce you with the Prince Vegeta, the Prince of all Saiyans from Dragon Ball Z and Dragon Ball Super. So kita bisa lihat di sini, yang ini adalah figurin kesukaan saya, salah satu figurin kesukaan saya ya, dimana ini adalah Vegeta Super Saiyan Blue, oke? Dengan nama asli yang dari Toei Animation adalah Super Saiyan God Super Saiyan, dan mode Super Saiyan Blue ini adalah yang mode pertama yang dirilis pada saat movie daripada Dragon Ball Super, yaitu Resurrection F, yang dimana itu menjadi movie pembuka daripada Dragon Ball Super sebelum Dragon Ball Super Series, season 1, dan yang mungkin kalian udah pernah nonton sebelumnya. Dan ini adalah Vegeta Super Saiyan Blue, dan yang kita punya di belakang ini saat ini, selain daripada Vegeta Super Saiyan Blue, mungkin kalian notice yang di sini ada, kok kenapa rambutnya agak sedikit lebih biru gitu ya, daripada yang ini. Ini rambutnya biru metalik seperti yang kalian lihat sini, keren banget figurinnya. Oke, ini adalah Vegeta Super Saiyan Blue Evolution. Jadi Super Saiyan Blue Evolution daripada Vegeta yang ada di manganya dan juga ada di animenya juga secara canon pada saat dia melawan Jiren, episode di Dragon Ball Super Tournament of Powers. Nah, what do I like about this character, Vegeta, and why I think Dragon Ball Super is one of the best and most wanted anime di tahun 2021 sampai sekarang. So langsung aja, basically saya suka banget dengan, sebelum kita go further dengan Dragon Ball Super figurin saya, kita akan bahas sedikit mengenai Dragon Ball Super itu sendiri. Kenapa sih Dragon Ball Super itu lebih hits zaman sekarang ketimbang Dragon Ball Z yang zaman dulu, dan Dragon Ball Super ini kenapa menurut saya lebih keren ketimbang Dragon Ball Z yang zaman dulu. One thing for sure, kita melihat beberapa development karakter yang berbeda, yang mungkin untuk orang-orang yang belum pernah melihat Dragon Ball sebelumnya, sedikit ceritanya adalah Goku, seorang suku Saiyan yang jatuh ke bumi, diadopsi oleh manusia di bumi dan dibesarkan, dan dalam perjalanannya di bumi ini dia bertemu dengan beberapa guru, dan dimana dia terus meningkatkan kemampuannya dan juga bertarung melawan orang-orang yang lebih kuat dari dia, menjadi salah satu ksatria pelindung bumi yang hebat, dan melawan beberapa penjahat penjahat super, baik itu dari luar bumi maupun dari dalam bumi sendiri, seperti alien-alien dan robot-robot jahat, dan akhirnya bertemu juga dengan banyak lagi pahlawan-pahlawan super lainnya yang membantunya dalam membasmi kejahatan dan juga mempertahankan bumi. Dan salah satu karakternya yang menjadi pendukung utama dalam Dragon Ball dan sampai sekarang menjadi rival, dan tentunya nggak cuma rival saja tapi juga merupakan karakter yang menjadi utama juga di Dragon Ball Super ini adalah Vegeta. And menurut saya Vegeta itu dari sejak Dragon Ball Z, Frieza Saga sampai sekarang, itu adalah karakter yang memiliki development yang paling banyak dan juga paling besar
karakter developmentnya dibandingkan karakter-karakter lain, dan tentunya dibandingkan Goku yang sejogjanya ya itu saja. Dia berkarakter baik, tidak suka menyakiti, hanya ingin men-challenge orang yang lebih kuat, dan selalu berusaha untuk menjadi fighter yang terbaik. Oke. Vegeta itu sedikit berbeda dari Goku. Dia bukan fighter yang notabene baik. Dia itu sebenarnya lebih ke arah anti-hero. Oke, kalau kita bicara anti-hero itu kita bisa bandingkan dengan Spider-Man dan Venom. Oke, Vegeta itu seperti Venom. Oke, dia itu bukan karakter yang awalnya datang sebagai pembela kebenaran, tetapi dia datang justru sebagai penjahat. Oke, tetapi dalam cerita Frieza Saga tersebut, dia yang sebagai penjahat akhirnya bekerja sama dengan Goku dan kawan-kawan untuk berusaha melawan Frieza yang merupakan penjahat utama dalam saga tersebut. Oke, dan setelah itu fast forward few more years after, dan sekarang sudah menjadi seorang ayah ya dari Trunks dan Bula di Dragon Ball Super. Vegeta pretty much berbeda sekali daripada Vegeta yang kita kenal dulu, di mana Vegeta yang dulu adalah seorang yang sangat berdarah dingin, tidak peduli, tidak manusiawi, dan juga bahkan membunuh Nappa, yaitu koleganya sendiri dari planet Saiyan. Oleh karena itu perubahan yang terbesar terjadi pada Vegeta dikarenakan sekarang Vegeta yang kita lihat di Dragon Ball Super, mungkin teman-teman sekalian sudah melihat juga di Dragon Ball Super, Vegeta yang kita kenal dulu itu tidak ada lagi di Vegeta yang sekarang. Oke, Vegeta yang sekarang adalah Vegeta yang sangat-sangat bisa dibilang orang yang tidak bisa dibilang baik, tetapi cukup memiliki kemanusiaan. Oke, dia suka menolong dan dia melihat kebenaran itu adalah suatu hal yang mutlak. Dan pride-nya tetap ada, tentunya hal yang masih tetap ada dari sejak Dragon Ball Z sampai sekarang adalah pride. Dia tetap memiliki pride seorang pangeran Saiyan, oke. Tetapi yang tidak dia lakukan adalah kekejaman yang dia lakukan sebelumnya, dan malah dia sekarang ini berusaha untuk bertobat dari kekejaman-kekejamannya dan melakukan hal-hal yang baik, dan berusaha menjadi seorang ayah yang baik tentunya. Jadi benar-benar menunjukkan figur kebapakan gitulah, apalagi dengan lahirnya anak-anaknya seperti Trunks dan juga Bula yang menjadi center daripada attentionnya dia sebagai seorang Saiyan. Fokusnya berubah dari tadinya ingin membunuh Goku, sekarang menjadi ingin berkompetisi dengan Goku secara sehat. Dan itu yang menurut saya sangat-sangat menarik dari karakter Vegeta dan dari Dragon Ball Super ini, yang patut kalian nonton karena di Dragon Ball Super ini, oke, kalau kalian nonton Dragon Ball Z sebelumnya, Dragon Ball Z dari sejak dahulu sampai sekarang, oke, kita melihat Vegeta itu selalu berada di bawah Goku. Tetapi di Dragon Ball Super, inilah waktu dimana para penggemar Vegeta, oke, all the Vegeta fanboy out there, you got me, you heard me. Vegeta is now no longer a weakling, oke. Sekarang Vegeta adalah orang yang sangat kuat dan very formidable, dan bahkan bisa dibilang in par dengan Goku sendiri. Oke. Dan in some occasion malah dia lebih kuat daripada Goku. Oke. Why? So let me tell you why. As you can see, ada dua perubahan Vegeta yang kita lihat di figurin saya ini. Ada Vegeta Super Saiyan Blue, di mana pada saat dia berubah menjadi Super Saiyan Blue ini, dia menjadi lawan yang seimbang untuk Goku, dan malah dia bisa mengalahkan Frieza di Resurrection F movie. Sementara pada saat melawan Jiren, Vegeta berubah menjadi Super Saiyan Blue Evolution, di mana Goku menggunakan teknik Kaioken dipadukan dengan Super Saiyan Blue menjadi Kaioken Blue. Sementara Vegeta tidak mengikuti Goku lagi seperti pada Dragon Ball Z, tetapi dia berusaha menciptakan formnya tersendiri. Dan inilah form yang diciptakan oleh Vegeta yang berbeda daripada Goku dan tidak dimiliki oleh Goku. Dan ini yang menjadi titik perubahan massive, ya, pivotal point yang massive untuk Vegeta, di mana dia berubah dari orang yang sebelumnya sangat dibenci di Dragon Ball menjadi orang yang sangat dikasihi dan juga mendapat banyak simpati daripada fansnya di Dragon Ball Super ini, termasuk oleh saya.
Dan apa yang dilakukan Vegeta sekarang ini, dia berlatih sesuatu yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Dia mencari guru dan dia berlatih. Dan ternyata Vegeta yang sebelumnya selalu berlatih sendiri, ketika dia mendapatkan guru yang pantas yaitu Whis, dia menjadi seorang karakter yang hebat dan menjadi karakter yang sangat kuat. Dan bahkan dia bisa mendapatkan setelah dia mendapatkan guru yang baru yaitu Beerus sebagai seorang God of Destruction, dia berhasil di dalam manga yang selanjutnya. Attention, is a spoiler warning here. Dia mendapatkan form terbarunya di manga yang terbaru dari Dragon Ball Super di Hitter's Arc, di mana dia menjadi the Destruction God. So Vegeta finally able to harness the God of Destruction power, similar to what Toppo had in the Tournament of Power, seperti yang Toppo miliki di Tournament of Power. Warnanya ungu dan itu disebut sebagai Ultra Ego. Jadi kalau Goku memiliki Ultra Instinct di mana rambutnya berubah menjadi putih, Vegeta menjadi Ultra Ego di mana rambutnya berubah menjadi ungu. So sangat befitting sekali menurut saya untuk seorang pangeran Saiyan, dan menurut saya itu adalah form yang sangat pantas untuk didapatkan seorang royalty, yaitu warna ungu, di mana warna ungu adalah warna royalty, dan tentunya warna biru metalik seperti ini juga adalah warna daripada bangsawan. Jadi warna-warna yang dipakai oleh Vegeta adalah warna-warna bangsawan, sementara warna-warna yang dipakai oleh Goku sekarang ini itu lebih mencerminkan warna putih bersih dengan warna putihnya yang cemerlang dan juga warna silvernya mengkilap dari Ultra Instinct. Jadi Ultra Ego ini berbeda sekali dengan Ultra Instinct. Kalau Ultra Instinct itu adalah kemampuan tubuhnya untuk mengendalikan diri sendiri dan melakukan movement yang otomatis tanpa disadari, sedangkan Ultra Ego adalah membuat tubuhnya itu melakukan apa yang dikehendaki oleh egonya tanpa memperhatikan batasan-batasannya. Jadi ini adalah dua form yang saling berlawanan, yang dimana satu tubuhnya mengendalikan pikirannya, yang satunya lagi pikiran mengendalikan tubuhnya secara total. Jadi Ultra Ego, Ultra Instinct. Ego mengendalikan pergerakan, sementara Ultra Instinct mengendalikan ego. Jadi di sini ego mengendalikan insting mengendalikan ego. Dua form yang sangat super, sangat keren, sangat powerful, dan kita akan tunggu ke depannya apakah nantinya Goku Ultra Instinct dan Vegeta Ultra Ego akan bergabung menjadi Vegito Ultra Instinct Ego. Kita akan lihat, tetapi for now I will leave you to it, and itulah kenapa menurut saya kalian harus check it out, Dragon Ball Super dengan manganya juga ngambil, dan tentunya sebentar lagi akan ada movie-nya yang akan keluar juga. Buat kalian yang pengen tahu bahwa movie Dragon Ball Super juga akan sebentar lagi keluar, yang ketiga setelah Resurrection F dan setelah Broly. Ini adalah movie yang ketiga, dan dimana buat kalian yang merupakan penggemar Gohan, di sini di movie ini Gohan akan menjadi starring, menjadi star utamanya, bintang utama daripada movie ini. So buat kalian yang pengen lihat Dragon Ball Super Heroes, check it out soon. Dalam beberapa bulan ke depan itu akan dirilis oleh Toei Animation. Dan untuk kalian yang menyimak manganya, stay tune terus karena sekarang lagi seru-serunya banget antara Goku dan juga Granola dan juga Vegeta di dalam Hitter's Arc ini, dan kita akan nantikan gebrakan Vegeta lagi di Hitter's Arc. Saya yakin bagi kalian yang sudah mungkin baca manganya di Hitter's Arc ini, mungkin sebagian kalian Vegeta kok kalah lagi gitu kan. Jangan salah, Vegeta tidak kalah, dan bahkan dia sebenarnya sudah menang bila di-compare dengan Goku Ultra Instinct, karena dia berhasil melumpuhkan dan juga membuat Granola yang tadinya tidak mengalami perlawanan berarti dari Goku Ultra Instinct menjadi harus berumuran darah dan juga babak belur, sampai akhirnya dia bisa mengaktifkan kekuatannya yang terdalam dengan dua mata snipernya, yang tadinya hanya satu menjadi memiliki dua mata sniper. Dan di saat itulah Vegeta kewalahan, tetapi buat saya itu bukan suatu kekalahan. Kenapa? Karena
Ultra ego adalah merupakan suatu form yang dimana itu harus dilandasi oleh keinginan orang tersebut untuk melakukan penghancuran besar-besaran. Nah, sementara Vegeta yang seperti saya bilang tadi mengalami perubahan karakter dan mengalami development karakter yang sangat drastis, dia bukan lagi orang yang seganas ataupun sebengis dulu, tetapi melainkan orang yang memiliki sense of justice yang tinggi, dan oleh karena itu tidak ingin membunuh Granola karena dia tahu bahwa Granola bukanlah penjahatnya di sini, dan yang menjadi penjahat di sini adalah The Heaters Clan. So saya yakin kenapa banyak yang bilang, oh di Vegeta berubah form tetap saja dia kalah. Oh no, dia tidak kalah. Seperti yang saya bilang, dia hanya mengalah, dia tidak pernah kalah, dan bahkan dalam pertempuran ini dia menang dan unggul dibandingkan Goku Ultra Instinct, dikarenakan seperti yang saya bilang tadi, dia berhasil membabak beluri si Granola dengan kekuatan yang sama pada saat Granola pakai full dengan melawan full Ultra Instinct Goku. Jadi itulah penjelasan saya mengapa saya bilang kalian harus nonton Dragon Ball Super dan juga baca manganya, dan juga nantikan lagi movie-nya juga yang akan datang, dan tentunya second season daripada Dragon Ball Super, oke? One teaser for you akan datang segera. Jadi watch it and wait for it, because you will see the second season of the Dragon Ball Super series very soon in animated series, oke? Di channel-channel anime kesayangan Anda. So, sebagai penutup, saya akan seperti yang saya janjikan tadi, saya akan sedikit menginformasikan mengenai figurin ini, yang dimana mungkin teman-teman kalau ingin membelinya bisa membelinya dari toko-toko yang terdekat, oke, di kota-kota teman-teman berada. Tapi untuk saya dapatkan kemarin ini dari Multi Toys. Jadi saya pergi ke Multi yang di Kelapa Gading, dan I managed to actually secure this one here, which is hanya tinggal 2 pada saat itu, dan ini salah satunya, oke, yang saya berhasil secure. Dan ini cukup detail ya kalau kita lihat di sini, dari rambutnya, dari otot-ototnya, dari otot-ototnya, dan dia memang bisa dipisah seperti ini, dan dia memiliki base stand untuk kaki, sehingga kakinya ini tidak akan jatuh pada saat dia berpose seperti ini. Sungguh keren, dan catnya juga sangat bagus sekali ya, dan detail-detail daripada baju dan juga shadownya juga cukup baik, oke. Dan yang paling saya suka dari Vegeta figurin ini adalah rambutnya yang metalik dan metalik biru, dan menurut saya sangat bercahaya sekali gitu ya, sangat berkilauan sekali, dan ekspresinya juga yang keren banget, yang menurut saya itu Final Flash yang saya suka dan yang dilakukan oleh Vegeta pada saat Jiren melawan Jiren ini. Oke? So, kita udah ngobrolin tentang Vegeta, kita udah ngobrolin juga tentang development karakternya, kita juga udah ngobrolin mengenai news terbaru tentang Dragon Ball Super yang akan nanti bakalan dirilis movie-nya, dan juga second season-nya juga, dan kita juga udah ngobrolin mengenai manganya juga, dan of course seperti yang saya janjiin tadi, kita udah sempat ngobrolin juga mengenai figurinnya, kualitas daripada figurin yang saya sudah paparkan tadi. What's next? Sebagai penutup, saya akan menunjukkan kepada kalian cosplayer Vegeta dari seluruh dunia yang kalian bisa nikmati dan mungkin bisa menjadi inspirasi cosplay kalian di next event anime di kota kalian. Okay? So, here you go. Check it out.
So ini sebagai penutup, dan untuk kalian yang sudah subscribe, thank you, dan yang belum, silahkan subscribe di bawah ini, aktifkan loncengnya, dan juga share, like, dan komen apa yang kalian ingin saya bahas mungkin di next video. Kita akan bahas di next video with DJ Banzai here. Okay, so stay tuned and sayonara.